Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Tuti Sintia Mistiawati dengan NIM 1320110 dari kelas PGSD 20B2. Nah, untuk video kali ini kakak akan membuat implementasi media pembelajaran, yaitu dari mata kuliah pembelajaran IPSD. Nah, agar tidak penasaran lagi, yuk sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Sebelum kita melanjutkan ke implementasi, di sini ada A standar kompetensi. 1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Yang B ini kompetensi dasar. 1.1 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Yang C ini ada indikator. Yang A, mengenal organ paru-paru. B, menjelaskan proses pernapasan pada paru-paru. Yang ke C, membuat model alat pernapasan manusia dan mendemonstrasikannya. Ada tujuan pembelajaran ini antara lain, siswa dapat mengetahui dan menunjukkan saluran pernapasan pada manusia. Siswa memahami proses pernapasan pada manusia saat menghisap dan menghembuskan udara. Yang terakhir, siswa mampu membuat model paru-paru sederhana untuk memahami cara kerja paru-paru. Materi pernapasan pada manusia. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi. Nah, perlu diketahui bahwa kelancaran pernapasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ dan jaringan. Bukan sekadar hidung dan paru-paru saja untuk bernapas. Nah, berikut penjelasan tentang organ-organ dalam sistem pernapasan dan fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi hidung adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Yang kedua ada faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas. Fungsinya untuk sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga ada epiglotis. Merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah. Yang keempat ada laring atau kotak suara, terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Yang kelima ada trakea atau batang tenggorokan, berfungsi dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar. Yang keenam itu ada tabung bronkial. Nah, fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial ini adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Yang ketujuh ada bronkiolus, merupakan cabang dari bronkolus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang kedelapan ada paru-paru, berfungsi sebagai sistem pernapasan, yaitu untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan ada alveolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-10 itu ada diafragma, merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Organ pernapasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Selanjutnya ada alat dan bahan media pembelajaran IPSD. Yang pertama di sini menggunakan botol bekas air mineral, 3 buah balon karet, 2 sedotan plastik bekas. Nah, untuk sumbatnya itu dari tutup botol, ada paku, ada 1 gunting, ada 3 karet gelang, dan 1 lakban. Nah, ini adalah contoh media pembelajaran alat pernapasan pada manusia. Di situ terdapat hidung, mulut, tenggorokan, tubuh manusia, paru-paru kiri dan kanan, dan perut. Nah, untuk video selanjutnya, di sini ada sebuah implementasi media pembelajaran IPSD. Nah, untuk materinya yaitu alat pernapasan pada manusia.
Agar tidak penasaran lagi, yuk saksikan video yang satu ini. Adik-adik di rumah, apa ada yang tahu bagaimana cara kerja dari alat peraga model pernapasan pada manusia ini? Di sini, kakak akan menggunakan media pembelajaran dari botol bekas. Nah, botol bekas dan alat-alat bekas lainnya, ada balon dan juga di sini ada sedotan bekas juga ya, dan lakban. Nah, di sini ini adalah media pembelajaran yang akan kakak gunakan. Jika kita tarik balon karet yang dijadikan penutup botol plastik bagian bawah ke arah luar, maka apa yang akan terjadi dengan balon karet yang ada dalam tabung ini? Dan apakah ada udara yang masuk dan apakah ada udara yang keluar? Agar tidak penasaran lagi, yuk sama-sama kita mempraktikkan. Kita tarik ya. Balon yang bawah ini ternyata jika kita tarik. Nah, kelihatan ya. Ternyata di dalam tabung ini balonnya akan membesar. Seperti ada udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Nah, yang kedua, jika kita tekan bagian balon karet yang dijadikan penutup botol plastik bagian bawah ke arah dalam ini, maka apakah akan yang terjadi dengan balon karet yang ada dalam tabung ini? Apakah ada udara yang masuk dan apakah ada udara yang keluar? Mari sama-sama kita mempraktikannya. Kita tekan ke dalam ya. Nah, sudah terbukti ya, kelihatan bahwa pada balon karet yang ada di tabung ini akan mengempis atau menguncup. Mengapa demikian? Karena jika kita tekan ke dalam, maka tidak ada sama sekali udara yang masuk dan hanya ada udara yang keluar, sehingga balon ini atau paru-paru kita akan mengempis atau menguncup. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu jika kita lepaskan balon karet yang dijadikan penutup botol plastik ke bagian seperti semula, apakah yang akan terjadi dengan balon karet yang ada di tabung ini? Apakah ada udara yang masuk dan apakah ada udara yang keluar? Kita biarkan seperti ini ya. Ternyata tidak ada sama sekali udara yang masuk dan tidak ada sama sekali udara yang keluar. Nah, begitu pula dengan kejadian seperti proses pernapasan pada manusia. Jadi, kesimpulan dari hasil implementasi pembelajaran ini adalah ketika karet penutup botol plastik bagian bawah ditarik, ruangan di dalam pipa bertambah besar sehingga tekanan udara di dalam tabung plastik menjadi rendah. Kemudian menarik udara dari luar masuk sehingga balon di dalam botol plastik menjadi mengembang atau membesar. Selanjutnya, sedangkan ketika karet penutup botol plastik bagian bawah ditekan, ruangan di dalam pipa plastik menjadi menyempit dan tekanan udara di dalam tabung plastik semakin tinggi sehingga udara di dalam pipa keluar, maka terjadilah balon di dalam botol plastik menguncup atau mengempis. Begitu pula ketika karet penutup botol plastik dilepaskan, maka akan kembali seperti semula. Nah, kejadian semua ini sama seperti proses pernapasan pada manusia. Sekian, terima kasih video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.